Oke. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yuk, sebelum kita belajar akidah akhlak, mari bersama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Raditu billahi rabbah wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alamin. Yuk, sebelum kita mulai, ada yang tidak masuk hari ini? Monjer. Gilang, Airi, Ya, Bu Guru absen. Asya, Pengkameramen. Bu Guru absen. Tanggal 25. 5, Ya. 20. Abidar, Adik, Adit, Agam, Hadir yang lagi saya lagi ngerekam, Bu. Aman Mungger, Hamidah, Aman Kode, Ainaya, Ali, Rifa Ainaya, Adit, Atala, Anissa, Eda, Azka, Adik, Azkia, udah masuk. Faiza, udah masuk. Hafiz, udah masuk juga. Ini pada sakit ya? Faris, Masuk. hadir. Mariam, masuk. Sakit. Farel, hadir. Kondisi. Muhammad Gilang, masuk. udah masuk. Sakit. Adit, hadir. Dea, Nadif, Al-Fatih, Mutiara, Itu tuh Farel. Ryan, Safia, Farel. Nardan, Farisena, Wisnu. Oh, Farel, awas ini Bu, nggak kelihatan. Ya, udah guru Oh, iya, iya, iya. yang nggak masuk. Awas, nah ya, ya. Oh, kayak gitu, kayak gitu, kayak gitu. Sebelum kita belajar bab yang akan kita pelajari hari ini, sebelumnya Bu Guru mau lihat semangatnya dulu. Tepuk semangat 1 kali. Akidah Allah itu apa? Tentang pantang menyerah. Apa itu pantang
Tidak putus asa. Kalau Ini kameranya putus asa apa? terus berusaha. Iya. Sekarang kita belajar akidah akhlak tentang Nabi Ismail. Ya, siapa yang udah tahu tentang cerita Nabi Ismail? Ya, rata-rata udah semua. Penasaran nggak mau nonton? Nonton? Udah tahu? Kita udah tahu kan belum semua ya baru kita Kan kagak jadi pegang kamera. ya sekarang kita nonton dulu ya disimak ya nanti ada pertanyaan. Iya Bu, Dengerin ya. Iya Bu. Terus sabar aja. Nabi Ibrahim mempunyai 2 istri. Istri pertama bernama Sarah dan istri kedua bernama Hajar. Sarah melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamakan Ishak dan Hajar melahirkan anak laki-laki juga yang bernama Ismail. Sarah merasa kurang senang hidup bersama Hajar. Berkali-kali ia meminta kepada suaminya agar Hajar dan anaknya dipindahkan ke tempat lain. Akan tetapi, Nabi Ibrahim tidak segera menurutinya. Barulah setelah menerima perintah dari Allah, Nabi Ibrahim mengajak Hajar dan Ismail pindah ke Mekah. Ismail yang masih menyusu pada waktu itu terpaksa harus mengikuti kedua orang tuanya menempuh perjalanan yang begitu jauh dan melelahkan. Hajar dan Ismail ditempatkan di daerah padang pasir yang tandus, sunyi, dan terik matahari yang menyengat kulit. Tak ada seorang pun di sana kecuali mereka berdua. Setelah beberapa tahun Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak dan istrinya itu, ia pun merasa rindu. Beberapa kali ia membuat keputusan untuk melihat keadaan anak dan istrinya itu. Dan ketika utusannya mengatakan bahwa anak dan istrinya dalam keadaan yang baik-baik saja, Nabi Ibrahim pun merasa lega. Ternyata kehidupan istri dan anaknya itu diberi sebab kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajar dan Ismail dianggap sebagai pemilik dan pemimpin di Mekah karena mereka berdualah yang pertama kali menetap dan bertempat tinggal di sana. Demikianlah Nabi Ibrahim tidak dapat menahan kerinduannya. Ia pun berangkat ke Mekah dan bertemu dengan Hajar dan Ismail di padang Arafah. Anak dan istrinya itu sedang menggembalakan hewan ternak yang cukup banyak. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, setelah mengembalakan ternak, mereka beristirahat di Musdalifah karena kelelahan dan akhirnya tertidur. Dalam tidurnya yang sebentar itu, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat wahyu melalui mimpinya. Ia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Anak kesayangannya itu harus dikorbankan sebagai bukti patuhnya Nabi Ibrahim terhadap Tuhannya. Seketika itu juga Nabi Ibrahim terkejut dan berdebar-debar. Tampak begitu beratnya ujian kali ini. Ia pun akhirnya menguatkan hati demi rasa cintanya yang lebih besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga pada akhirnya memberitahukan mimpi itu kepada Ismail. Wahai anakku Ismail, dalam mimpi aku diperintahkan oleh Allah untuk menyerahkanmu sebagai korban dan aku harus menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Kata Nabi Ibrahim. Ismail pun menjawab, wahai ayah, sekiranya itu perintah Allah, maka laksanakanlah apa yang telah diperintahkannya kepadamu. Aku akan tetap sabar dan ikhlas menerima cobaan ini. Dikisahkan iblis berusaha mengulangi perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Berkali-kali iblis membujuk Nabi Ibrahim agar tidak melaksanakan perintah itu. Namun Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah Allah.
umatnya tak akan mampu menuntunkan ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Nabi Ibrahim membawa Ismail ke atas bukit. Di sana, Ismail mengenakan kain penutup mata dan pedang tajam pun sudah dipersiapkan. Ketika pedang itu sudah berada di leher Ismail, tiba-tiba tubuh Ismail pun diganti dengan seekor kambing yang gemuk oleh malaikat Jibril. Dengan demikian, selamatlah Ismail dari penyembelihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Hai Ibrahim, kau sudah melaksanakan perintahku dengan ikhlas. Sebagai gantinya, aku berikan binatang ternak untuk disembelih. Ini adalah cobaan besar bagimu." Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Dzulhijjah di Mina, dan sampai sekarang dirayakan seluruh umat muslim sebagai hari raya Idul Adha. Dan umat Islam yang melaksanakan ibadah haji juga dapat melakukan kurban di Mina sebagai penghormatan atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Udah? Nontonnya udah? Paham nggak tentang Nabi Ismail? Nabi Ismail mempunyai bapak bernama siapa? Nabi Ibrahim. Ibrahim. Ibrahim mempunyai dua Istri. Siti Hajar dan Siti apa tadi, ayo? Sarah. Siti Sarah. Siti Sarah mempunyai anak siapa? Bernama siapa tadi? Ismail. Itu mah Siti Hajar yang Ismail. Ayo siapa? Ada yang tahu tadi? Hah? Ada yang tahu? Sarah mempunyai anak yang bernama Ishak. Sedangkan Siti Hajar mempunyai nama Nabi Ismail alaihissalam. Ismail adalah seorang yang patuh terhadap orang tua dan Allah. Ketika suatu saat ayah Nabi Ismail bermimpi kalau beliau suruh menyembelih anaknya, lalu Nabi Ismail bilang kepada Nabi Ibrahim bilang kepada Nabi Ismail kalau Nabi Ismail akan disembelih. Apa jawaban Nabi Ismail? Nabi Ismail siap untuk disembelih karena dia orang yang patuh terhadap orang tua, Makanya ketika orang tuanya bermimpi, beliau menjawab, kalau memang itu perintah dari Allah, saya siap untuk disembelih. Datanglah waktu itu, disembelihlah Nabi Ismail. Sembelihlah Nabi Ismail. Ketika hendak disembelih, apa yang terjadi? Diganti dengan seekor domba. Diganti oleh siapa? Diganti oleh siapa? Seekor domba. Oleh Allah. Diganti oleh Allah dengan seekor Domba. Akhirnya yang disembelih tidak jadi Nabi Ismail, tetapi yang disembelih seekor domba. Nah, makanya sekarang kita diperingati apa? Idul Adha. Hari Raya Idul Adha. Tanggalnya tanggal 10 Dzulhijjah. Tanggal 10 Dzulhijjah. Ada yang ditanyakan? Tidak ada yang ditanyakan sebelum guru pengen tepuk semangat yang dua kali ya. Tepuk semangat dua kali. Jakarta.
Tanya jawab. Benar atau salah? Salah. Sudah. Ini apaan? Aku kayak ada jawab. Benar atau salah? Dua, satu orang. Dua, satu orang. Dua, satu orang. Hah? Itu yang megang satu orang. Cepet kayak gini kok ada. Jar. Jar. Bi. Udah siap? Ini bi ini apa? Udah siap? Hah? Enggak semua. Ya, kelompok ini. Jawabnya bareng-bareng nanti. Udah siap? Udah. Udah siap belum? Udah. Udah siap belum? Ya, udah siap belum? Udah siap belum? Udah. Nomor 1. Ini adalah LKPD-nya nomor 1. Nama ayah Nabi Ismail bernama Ibrahim. Benar atau salah? Benar. Benar. Yang salah? Benar. Iya, satu-satu sama pemenuhnya. Nomor 2. Nomor 2. Nama ibu kandung Nabi Ismail adalah Siti Aminah, betul atau salah? Salah. Nama ibunya siapa? Siti Hajar. Siti Hajar, iya benar. Nomor 3. Ayah Nabi Ismail diperintahkan Allah untuk menyembelih Nabi Ismail melalui mimpi, betul apa salah? Betul. Betul, ya jawab. Ya. Terus nomor berapa sekarang? Empat. Nomor 4. Allah menggantikan Nabi Ismail dengan seekor unta, benar apa salah? Salah. Digantikan dengan seekor apa tadi? Domba. Nomor 5. Nabi Ismail adalah nabi yang Salah. salah. Nabi Ismail adalah nabi yang patuh. Baik patuh kepada Allah maupun pada orang tua. Nomor 6. 10 Zulhijjah dirayakan dengan hari raya Idul Fitri, benar apa salah? Salah. Salah. 10 Zulhijjah dirayakan dengan apa? Idul Adha. Idul Adha. Udah. Iya. Bu, saya pegel, Bu. Bu, Adik. saya pegel. Ada